Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan kikil, rasanya enak banget, bikin nagih, yaitu oseng kikil pedas. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram kikil yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya untuk kikilnya kita rebus terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan kikilnya. Rebus kikil sampai empuk. Boleh kita cek menggunakan garpu ya. Kita tusuk apakah sudah empuk. Ternyata sudah empuk. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 9 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting. Untuk cabai rawit merahnya, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Maaf saat memotong bawang merah dan bawang putihnya tidak kerekod karena kameranya mati. Setelah selesai semuanya dipotong, kita tuang ke cobek. Tambahkan sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Kemudian kita ulek. Dan ini hasil bumbunya setelah kita ulek. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 7 buah cabai hijau keriting. Boleh menggunakan cabai besar ya teman-teman, sesuaikan saja yang ada. 1 buah tomat. Untuk cabai hijaunya kita potong serong seperti ini. Untuk tomatnya kita potong kecil-kecil. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun salam dan daun jeruk. Untuk daun jeruknya kita sobek-sobek agar aromanya keluar. Kemudian aduk-aduk dan tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, kita masukkan kikil yang telah kita rebus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman, agar bumbunya lebih meresap ke dalam kikil dan rasanya lebih gurih. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kikil sampai kuahnya menyusut dan matang. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kita masukkan cabai hijau dan tomat yang telah kita potong tadi. Tambahkan kecap manis secukupnya, sesuaikan selera teman-teman ya.
Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, ini kuahnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang asin, kurang gurih, kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam, kaldu jamur, kemudian kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya oseng kikil pedas. Warnanya sangat cantik ya. Kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oke, kita tata di mangkok saji. Oseng kikil pedas siap untuk disajikan. Tumis kangkung rebon. Kangkung jadi primadonanya olahan sayur karena pakai resep ini. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ikat kangkung. Ini ikatannya ukurannya besar ya teman-teman. Kalau ukurannya kecil boleh menggunakan 2 atau 3 ikat, sesuaikan saja porsinya. Kemudian akan saya petiki. Cara petiknya satu persatu seperti ini ya teman-teman, per batang, supaya kalau ada ulatnya bisa ketahuan. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah selesai kita sisihkan dan cuci terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 15 gram udang rebon, selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit merah, 6 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri, 1 ruas kencur. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuang di cobek. Kemudian kita ulek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan ini bumbunya sudah halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 1 buah tomat. Tomatnya kita potong menjadi 8 bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbu sampai setengah matang. Setelah bumbunya setengah matang, kita masukkan udang rebon semuanya ya. Kemudian tumis kembali sampai aromanya harum dan bumbunya matang. Oke, kira-kira seperti ini. Bumbunya sudah matang, aromanya sudah keluar. Kita tambahkan air secukupnya, kurang lebih 100 ml atau sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan biarkan sampai mendidih. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja.
Tidak perlu ditambahkan garam ya teman-teman, karena kita menggunakan udang rebon jadi sudah asin. Lalu aduk-aduk kembali. Oke, ini sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan kangkung yang telah kita petik tadi. Ini ya teman-teman tipsnya, saat memasukkan kangkung usahakan airnya sudah mendidih dan nyala api kompornya besar agar kangkungnya warnanya tetap hijau. Kalau mau menambahkan air lagi, usahakan menggunakan air panas. Setelah kangkung mulai layu, kita masukkan tomat. Kemudian aduk-aduk, lalu masak sampai kangkungnya matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini kangkungnya sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Kita tata di mangkok saji yang rapi ya teman-teman. Tumisan kangkung ini super lezat. Teman-teman yang tidak suka sayur kangkung, kalau dimasak seperti ini insya Allah jadi suka. Dan inilah tumis kangkung rebon siap untuk dinikmati. Tumis tauge tahu putih. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 genggam tauge atau kurang lebih beratnya sekitar 75 gram. Sebelumnya sudah saya cuci bersih ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 1 kotak tahu putih ukuran sedang. Kemudian tahunya kita potong kotak-kotak atau memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau saya potong kotak seperti ini saja ya, kecil-kecil. Setelah selesai kita pindahkan di wadah terlebih dahulu dan sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis, 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga. 4 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil juga. 4 buah cabai merah keriting, potong serong-serong. 1/2 buah tomat matang, kita potong memanjang saja ya, atau mau kecil-kecil juga boleh, sesuaikan selera teman-teman saja. 1 batang daun bawang kita potong kecil-kecil juga. Oke, semua bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Beri kaldu jamur atau penyedap rasa sesuai selera teman-teman agar tahunya ada rasanya. Jangan lupa dibalik.
Goreng tahunya tidak usah terlalu lama ya teman-teman, cukup kecoklatan saja seperti ini. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai aromanya harum dan layu. Setelah layu, masukkan tomat, kemudian masak lagi sebentar. Selanjutnya kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi semuanya. Masukkan juga cabenya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita beri air secukupnya, sedikit saja ya teman-teman. Aduk-aduk kembali. Beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuai selera teman-teman, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh saus tiram. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan tauge dan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan matang. Setelah taugenya kita masukkan, masak sebentar saja atau sesuai keinginan teman-teman ya untuk tingkat kematangan taugenya. Kalau mau lebih matang lagi taugenya, boleh masaknya agak lama. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali agar tercampur merata. Oke, itulah tadi resep tumis tauge tahu putih ala Ruka Masak. Masakan praktis, cukup 3 bahan saja. Selamat mencoba. Tumis tahu kacang panjang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih ukuran yang sedang. Boleh ditambah atau dikurangi, sesuaikan porsi teman-teman saja. Kemudian untuk tahunya kita potong dadu atau kotak seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 1 ikat kacang panjang, kemudian kita potong seperti ini ya, tidak terlalu panjang. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat. Untuk tomatnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai semuanya dipotong, kita pindahkan dicobek. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Oke, sekarang kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus menggunakan cobek. Oke, setelah bumbunya sudah halus baru kita masukkan tomat dan kemudian kita ulek kembali, dan hasilnya seperti ini ya bumbunya setelah kita ulek.
Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Jangan lupa kita ratakan. Sesekali kita aduk agar matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, sudah berkulit tahunya, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau suka lebih manis boleh ditambah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah airnya mendidih, baru kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai kuahnya agak menyusut supaya bumbunya meresap ke dalam tahu. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut, baru kita masukkan kacang panjang. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kita aduk-aduk, masak lagi sampai kuahnya menyusut dan kacang panjangnya matang. Oke, ini setelah kuahnya menyusut, jangan lupa ya koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang gurih, saya tambahkan lagi penyedap rasanya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis tahu kacang panjang sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis tahu kacang panjang adalah hidangan yang sederhana, lezat dan bergizi. Dengan paduan tahu yang lembut dan kacang panjang yang crunchy, hidangan ini menjadi pilihan yang cocok untuk menu sehari-hari. Tumis tahu kacang panjang siap untuk disajikan. Tumis kacang panjang tempe yang lezat, super simple. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 papan tempe ukuran kecil. Kemudian potong-potong memanjang atau potong dadu, sesuaikan selera teman-teman saja. Ini untuk tempenya saya potong-potong memanjang saja ya. Kemudian setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 4 buah kacang panjang, bagian ujungnya kita buang, kemudian potong-potong. Setelah selesai, sisihkan dulu.
Kita lanjut ke bahan bumbunya. Ada cabai merah keriting, kemudian bawang merah, dan juga bawang putih. Untuk resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Semua bahan bumbunya ini kita potong-potong ya, agar memudahkan nanti saat kita menghaluskannya. Setelah selesai, pindahkan semua bahan bumbunya ke cobek, atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau saya haluskan menggunakan cobek saja. Oke, haluskan bumbunya seperti ini saja ya, agak kasar, jangan terlalu halus. Selanjutnya, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah kita iris tadi. Goreng tempe sampai setengah kering. Kira-kira seperti ini. Oke, boleh diangkat dan tiriskan. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kurangi minyaknya, tumis bumbunya, beri 1 lembar daun salam, tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Beri air secukupnya, aduk merata. Tambahkan gula merah, garam, kaldu jamur, atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Saus tiram, dan juga lada bubuk. Aduk-aduk lagi sampai semua tercampur merata. Tunggu sampai airnya mendidih, baru kemudian masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi, supaya warnanya tetap hijau dan cantik ya. Lalu aduk-aduk merata. Setelah kacang panjangnya setengah matang, masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk lagi sampai semua tercampur merata. Masak sampai airnya menyusut dan matang. Kalau teman-teman suka ada kuahnya nyemek-nyemek, boleh ditambah airnya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Nah, ini airnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, itulah tadi resep tumis kacang panjang tempe yang lezat, super simple, mudah, 5 menit jadi. Selamat mencoba ya. Super simple, yaitu tumis pokcoy bakso. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 bonggol pokcoy atau sawi sendok. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Potong bagian bonggolnya, kemudian pisahkan satu persatu seperti ini. Setelah selesai, kita potong seperti ini, tidak patah, cukup bagian batangnya saja. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah semuanya, kemudian beri air. Kemudian beri garam, tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan hewan-hewan atau ulat yang ada di pokcoynya itu bisa mati. Kemudian kita rendam.
Nah, ini setelah direndam dan telah saya cuci bersih, hasilnya seperti ini ya. Bagian batangnya, kotorannya sudah bersih. Sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke bahan berikutnya. Ada 3 butir bakso, kemudian potong seperti ini atau potong memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya ada setengah buah wortel, potong bulat-bulat seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan 1 buah wortel juga boleh, sesuaikan selera saja. Kemudian sisihkan dulu. Sekarang lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ini bahan bumbu halusnya semuanya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti menghaluskan. Selanjutnya langsung saja pindahkan ke cobek. Tambahkan 1 butir kemiri. Kemudian kita ulek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender juga boleh. Tambahkan setengah sendok teh terasi. Haluskan kembali. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Selanjutnya ke bumbu irisnya. Ada 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya cincang. Untuk bawang putih cincangnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan bawang putih cincangnya. Tumis sampai aromanya harum dan warnanya kecoklatan. Kemudian masukkan bumbu halusnya. Tumis kembali sampai bumbunya matang dan harum. Setelah bumbunya matang, masukkan irisan bakso dan wortel. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, baru kemudian tambahkan air secukupnya. Ini airnya saya gunakan kurang lebih 300 ml. Aduk-aduk kembali. Tambahkan lada bubuk, kaldu jamur atau penyedap rasa yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian gula pasir dan saus tiram. Tidak usah menggunakan garam ya teman-teman, karena sudah asin dari terasi dan saus tiramnya. Tapi nanti kalau kurang asin boleh ditambahkan. Masak sampai wortelnya setengah empuk atau setengah matang. Setelah wortelnya setengah matang, baru kemudian masukkan sayur pokcoynya atau sawi sendok. Lalu aduk-aduk. Gunakan api besar agar pokcoynya ini warnanya tetap hijau dan matangnya cepat. Kalau mau ada kuahnya nyemek-nyemek, airnya bisa ditambah ya. Oke, jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini kurang asin, baru saya tambahkan garam sedikit saja ya. Kemudian aduk-aduk. Oke, saya koreksi lagi rasanya apakah sudah pas. Tumis pokcoy bakso pedas gurih siap untuk dinikmati. Tumis sawi putih tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram sawi putih yang sudah kita cuci bersih. Cucinya per lembar ya. Kemudian kita potong-potong memanjang seperti ini atau sesuaikan selera teman-teman semua. Bahan selanjutnya ada 2 kotak tahu putih ukuran sedang. Potong-potong juga memanjang atau sesuaikan selera teman-teman ya. Bisa dipotong kotak dadu. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya. Ada bawang merah, iris tipis-tipis. Jadi ini semua itu bumbunya cukup diiris-iris saja ya teman-teman. Kemudian ada bawang putih, iris tipis-tipis juga.
Selanjutnya ada cabai rawit. Potong kecil-kecil juga ya. Sesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Kalau kalian suka agak pedas, boleh ditambah cabenya. Kalau tidak suka pedas, boleh tidak pakai cabai atau dikurangi cabenya ya. Cabenya ini ada 3 macam, cabai rawit, cabai hijau keriting, dan juga cabai merah keriting. Cabai hijaunya ini kita iris serong-serong, dan juga cabai merah keritingnya ini diiris serong-serong juga. Nah, ini semua bahan bumbunya sudah siap. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Minyaknya ini agak banyak ya, soalnya kita mau menggoreng tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan semua tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Jangan lupa dibalik. Menggoreng tahunya ini jangan terlalu kering ya, seperti ini saja, agak basah. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, minyaknya kita kurangi. Selanjutnya masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai layu dan aromanya harum. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah aromanya harum dan sudah layu, masukkan irisan cabai. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya masukkan irisan sawi putih semuanya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, beri air secukupnya. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi. Beri garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, saus tiram. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Masak tumis sawi putih tahu ini sampai matang, airnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Tumis sawi putih tahu siap untuk disajikan. Tumis jagung muda yang lezat dan sehat. Tumisan super simple, bikin nagih dan boros nasi. Kalau masak tumis jagung muda seperti ini, siapkan nasi yang banyak ya. Oke, langsung saja yuk simak resep videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya ini kita gunakan 10 buah jagung muda yang sudah kita cuci bersih. Kemudian potong-potong jagung muda seperti ini. Kita potongnya serong saja atau sesuaikan selera teman-teman, bisa dipotong seperti kacang panjang. Setelah semuanya selesai dipotong, pindahkan ke piring. Karena telenanya mau kita gunakan memotong bahan selanjutnya, yaitu ada bakso,
Baksonya kita potong tipis-tipis atau sesuaikan selera teman-teman. Mau dipotong panjang atau kotak juga boleh. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya. Ada 6 buah bawang merah. Bawang merahnya cukup diiris tipis-tipis seperti ini saja, atau teman-teman bisa dihaluskan menggunakan cobek juga bisa, sesuai selera. Kemudian ada bawang putih, ini juga diiris tipis-tipis, sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya ada cabai keriting hijau. Untuk takaran cabenya ini kita gunakan 12 buah cabai hijau. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambah, yang tidak suka pedas bisa dikurangi, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan juga ini kita tambahkan cabai rawit merah, potong kecil-kecil juga. Setelah selesai, selanjutnya kita siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tadi. Tumis sampai aromanya harum, bawang merah dan bawang putihnya layu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, baru kemudian masukkan irisan bakso. Oseng-oseng sebentar, masukkan juga jagung mudanya, oseng-oseng lagi. Baksonya kita masukkan lebih awal karena agar mendapatkan aroma yang sedap dan gurih. Kemudian masukkan cabai hijau, aduk-aduk kembali dan ratakan. Selanjutnya beri garam, kemudian lada. Ladanya opsional ya, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, dan juga saus tiram. Aduk-aduk kembali dan ratakan. Aromanya harum banget teman-teman, belum matang saja sudah menggugah selera. Selanjutnya beri air secukupnya saja agar tekstur tumisan jagung mudanya ini tidak terlalu kering ya teman-teman, dan juga agar jagung mudanya cepat empuk. Tumis jagung muda ini super simple ya teman-teman, bumbunya cukup diiris-iris, masaknya cukup diosreng-osreng saja seperti ini. Kita tambahkan cabai merah keriting juga ya agar warnanya lebih cantik. Masak tumis jagung muda sampai airnya menyusut dan matang. Masaknya sebentar saja ini ya, sesuaikan selera teman-teman. Kalau mau agak kriuk-kriuk itu cukup 10 menit saja. Kalau mau tekstur lebih empuk lagi bisa ditambah durasi masaknya. Nah, itu tadi resep tumis jagung muda, super simple. Sangat mudah bukan? Selain enak, ini juga merupakan pilihan makanan yang sehat dan kaya serat. Jadi jangan ragu untuk mencobanya di rumah ya. Jika resep video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.